Aduh, bodoh kali. Ya, roh dari Sang Bapa lah yang menghidupkan kemanusiaannya. Saya tanya, roh kamu dari siapa? Sang Bapa. Ya udah, roh Yesus dari siapa? Sang Bapa. Ya udah, berarti sama-sama punya roh dari Bapak. Bapak ini siapa? Enggak, yang dibahas kan tadi bukan ini. Kok tiba-tiba loncat ke sini ya? Ya karena kamu lari ke roh, ya kan? Kok lah? Ini Saya kan kakak ngikuti ngebahas kamu. ada berapa Tuhan. Tadi kan kakak ngebahas Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Ada Makanya berapa kamu Tuhan jangan gitu kan lari-lari. katanya Kita itu lagi kan. membahas firman, kamu lari-lari, ya kan? Astaga, memang ini. Dengar. Kalau nggak dengar. kita buka Ini strong ada Bang number Ardian. lah. Kita buka dengar, strong dengar, number lah. dengar dulu, Marcel, dengar Sabar, dulu. Kang. Dengar Assalamualaikum Bang dulu. Ardi. Assalamualaikum Bang Ardi. Monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah akun, aku ganti dulu. Ah, salah akun. Turunlah. Salah akun pula. Aduh. Jadi Marcel, ya, kalau Yesus itu sesuai dengan perkataan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Betul datanya? Betul datanya? Kalau Allah itu adalah firman, firman artinya Yesus. Allah adalah firman, firman adalah Yesus, Yesus adalah Allah, ya. Lalu yang menerima firman, lalu Yesus menerima firman dari siapa? Dari Sang Sumber. Sang sumber itu siapa? Kembali lagi. Sabar. Aduh. Bapak itu Bang siapa? Hosia, gak usah dijawab Bang Hosia. Dari tadi dia muter-muter. Ini bikin logika kita berpikir jadi macet ini. Karena Udah, gak usah memang dijawab, Bang. muter-muter, biar kalian paham. Otaknya itu memang gak nyampe Bang Hosia. Dia mana? Otakmu nggak nyampe. Muter-muter terus. Udah diamlah kau. Dia mana? Diamlah dulu kau. Bang Immanuel. Baiklah. Kalau kamu tidak paham dengan penjelasanku, Bang Ardiansa, saya ingin Bang Ardiansa jelaskan kepada mereka tentang Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman di situ menjadi Allah. Ayo Bang bersama-sama. Hosia gak usah dijawab lagi. Dia dari tadi muter-muter. Enggak. Kau harus bahas itu, enggak boleh lari, ya. Firman yang menjadi boleh lari manusia, gigimu. Yohanes 1:14. Dari ya. muter-muter kau apa? Kau muter-muter kau kasih kesempatan orang ngomong karena apa? Karena kau itu gak tahu apa-apa. Alah, silakan Bang Ardiansa, lanjut. Halah. Udah Marcel, Pinter kau dari tadi kau. Jangan dibahas. Iya. Oke. Dari tadi ngeyel kali lontong. Tadi Bang Ardiansyah. Enggak. Ini sabar. Selesain dulu sama si Putri Sulap. Bunda bahas tadi yang gini loh. Firman sama Yesus menerima firman itu dikasih tahu ke Bunda bahwa firman itu dalam teksnya itu beda antara hologos sama remata. Itu aja sih Bang Ardiansyah. Doang. Oh gitu. Gitu doang. Ya udah ya kita skip aja kalau nggak maju-maju. Enggak boleh. Tetap kita bahas Yohanes 1 ayat 1. Sebentar. Lanjut. Ini Hosia ini Kristen kan? Kenzo bang. Aduh ampun. Oh, Kenzo yakin mau bahas hologos sama Rema sama saya. Yakin itu. Iya kenyataannya kan begitu bang. Nggak apa-apa bang. Iya. Kan antara firman itu kan remata sama hologos kan bener kan? Setahu saya sih itu bang. Iya. Remata sama hologos. Lah iya. Betul ya bang ya. Bang Kenzo mau, ya maksudnya gini, Bang Kenzo mau bahas itu yakin. Kalau yakin nggak apa-apa, kita buat edukasi kan gitu. Iya. Kalau saya kan menurut terjemahannya, ya kan ada firman Yesus tulisannya kita. Dan firman yang merujuk Yohanes 1 ayat 1 itu merujuk ke hologos, benar ya bang? Ya, saya kan jadi kalau jadi kalau firman jadi kalau firman misal hologos itu merujuk ke Yesus gitu maksudnya. Ya itu iya. Firman yang 1:14 itu merujuk ke Yesus. Oke baik, kita buka ya. Ya kita buka ayatnya. Kita buka ayatnya ya. Bentar. Gak apa-apa, saya belajar juga lah.
Kalau Nggak menurut apa-apa. Nggak apa-apa Bang Genso, santai aja Bang. Santai aja. Kan di sini kan nggak ada saling merendahkan kan? Nggak ada. Nggak ada. boleh ya. Jangan Ya, oke. takut bahas Yohanes 1 Kita ayat buka 1. Lanjut. Yohanes Satu. 1. Oke ya, kita besok Yohanes 1. Tadi ada Bang Marcel tadi ya, Bang Marcel juga. Bang Marcel juga. Iya. Siapa tadi? Bang Marcel ya tadi ya? Ya, Marcel ya. Marcel. Oh, Bang Marcel kayaknya masih bingung ya Bang Marcel ya. Bingung dia, bingung. Nggak apa-apa. Kita kasih paham ya, kita kasih paham. Lanjut. Bingung gigimu giging. Iya, sabar Bang Marcel. Bang Marcel kan masih bingung antara Hologos dan Remata, betul nggak Bang Marcel? Gak ada yang bingung, gak ada yang bingung. Itu si Putri Silawesi itu aja yang bingung. Bukan, kalau Bang Marcel nggak bingung kalau firman ini adalah Yesus, betul? Betul. Betul. Oke, baik. Bagaimana dengan di sini, Bang? Sebentar ya. Wahyu. Nah, ini. Bukan. Bagaimana dengan di Yohanes 17? Oke. Sebentar. Yohanes 17 ayat ke 8, Bang. 8. Sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepada Yesus. Ini gimana ini? Aduh, mulai dong, Bang. Telah ku sampaikan kemana-mana. Telah Yesus sampaikan kemana? Gimana ini, Bang Marcel? Habis kau, Marcel. Ini sebab segala Yesus ini gimana ini? Aduh. Ketemu Dulu lagi. dengar ya. Gini ya, kan Bang Anhosia itu udah dibilang. Ya, maksud saya begini. Kita diskusinya nggak perlu berotot-otot gitu kan, Bang Marcel, ya betul ya, santai aja ya. Bang Kenzo udah kenal saya sejak lama kok. Bang Marcel kan kita baru kenal. Maksudnya begini, kita diskusinya santai aja. Di sini nggak ada juga saling mengolok-olok. Cuman kalau lucu ya memang harus ketawa kan, begitu kan, Mbak Sri, betul nggak? Iyalah, kan lucu. Ya aku harus ketawa lah. Iya, oke. Lanjut, Bang Ardi. Sekarang saya tanya Bang Marcel dulu. Nanti kita kembali ke Bang Kenzo sebentar ya. Sebab segala firman, berarti ini Yesus ya, Bang Marcel ya? Enggak. Buka sekarang gini ya. Kamu kan Ya. Kemana Bang Kenzo? Rokok habis. Oh ya udah, beli rokok dulu lah. Parkir aja ya. Kabur. Parkir dulu aja ya Bang. Ya, Parkir dulu aja. Parkir dulu Bang Ardi lah. Ya. Iya Bang Kenzo. Siap Kasih Bang. kerjaan buat Marcel dah, ya. Iya. Ya oke. Kita lanjut, Bang Marcel. Ini yang ngomong siapa di Yohanes 17:8 ini? Yang ngomong siapa? bentar, saya buka original teks ya. Oh, original Oh, baru mau dibuka. Iya. Original teks. Rupanya baru Silakan. mau buka. Original teks. Iya. Bang Marcel, ini dapat lawan berat nih. Iya. Original teks. Iya. Ori ya. Dia nggak Ori, terima Bang Ardi. Sudah dijelasin sama saudaranya tadi ya. Kalau remata itu adalah firman, nggak terima dia. Bang, Ini, ini Bang apa namanya nih panggilnya nih? Wah, katanya Mbak mau buka original teks, baca Iya, sabar. Iya, saya aja nggak bisa. Saya panggilnya apa ini? Saya panggilnya apa? Ya dibaca sesuai dengan itu. Baca aja. Enggak, saya panggil abangnya apa ini? Ya itu sesuai dengan nama saya itu. Itu Ardiansyah namanya. Nggak bisa baca dia. Itu Ardiansyah, Marcel. Namanya Bang Ardiansyah, udah itu aja. Katanya mau buka Ini ya, original teks tapi kamu baca. kan buka Alkitab Sabda kan? Kamu kan buka Alkitab Sabda kan? Mau buka Alkitab Sabda, mau buka Kodeks Sinaiticus, Kodeks Iya. Vatikanus, saya iakan semuanya. Iya, Apa? sekarang buka original teksnya. Oke. Kita buka original teksnya ya. Sebab segala firman huruf kecil ini F-nya. Di sini tertulis remata. Kenapa? Ya, remata dengan hologos kamu ngerti nggak perbedaannya? Oke, berarti beda ya. Sepakat dulu kita. Ya beda lah. Sepakat dulu kita. Sepakat? Sepakat ya. Apa? Sepakat dulu kita. Ayo. Sepakat? Ya sepakat, rema Oke. itu firman yang diucapkan secara Oke. Iya. Kena kau. Iya. Gimana sih kamu ini? Iya. Jadi remata ini
menggunakan F huruf kecil, betul? Kalau logos menggunakan F huruf besar, betul itu? Aduh ngelek kali, Cok. Ngelek. Loh, kok ngelek? Ngelek tiba-tiba. Ini kan remata. Remata berarti F huruf kecil, betul nggak? Lu. Alah. Mulai nggak dengar. Alasan. Mulai nggak dengar tuh. Ngelek, Cok. Apa nih? Ciri-ciri mau kabur ini. Ngelek. Biasanya nih ciri-ciri mau kabur ini. Nah. Apa weh? Ini beneran ngelek loh. Ya udah selesai belum ngeleknya? Ini beneran ngelek kok. Ya udah belum? Nah. Ya lanjut. Duduk. Udah selesai? Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, oke baik. Di sini Yohanes 17 nomor 8 berhubung di sini menggunakan remata, maka ditulis F-nya huruf kecil, betul? Berarti F huruf kecil ini remata, betul nggak? Baik. Sekarang saya tanya, kalau F huruf kecil remata, di sini Yohanes 17:14, aku telah memberikan akumu, aku Yesus telah memberikan aku Yesusmu kepada mereka. Ini gimana ini? Yohanes 17:14 di sini menggunakan F huruf kecil. Berarti remata kan, betul nggak? Ya. Salah. Logos ini, Cok. Ini logos ini. ini hologos. Tuh bentuknya di sini akusatif, maka dia pakai ton logon, tapi dia hologos, nominatifnya tetap. Ayo, mau kemana? Katanya iya remata. Macet. Nangis kau, nangis. Ini gimana ini? Tuh. Aku telah memberikan firman-Mu. F-nya huruf kecil. Loh, kalau ini Yesus berarti aku Yesus telah memberikan Yesusmu kepada mereka. Ini gimana ini? Gimana itu? Gimana tuh? Gimana ini? Tadi suaranya Gimana? gede loh. Kenapa tiba-tiba lemas ini? Kenapa? Kalau lagi puasa. Kalau lagi puasa pagi-pagi, oi, jangan macet. Dijelaskan baik-baik, nggak ngerti-ngerti. Ya. Ya udah, Bang Ardian aja yang jelasin ke kamu. Jangan kabur ya. Awas kalau kabur. Woi, suaramu mana? Iya, gimana? Sinyalnya udah mulai Sinyalnya udah bagus? Sinyalnya udah mulai pingsan. Gimana? Sabar serius. Ini saya ngelek serius. Oh iya, saya juga serius ya. Sabar ya. Iya. Sabar, Bang, Bunda. Sabar Bunda. Oke. Ini ngelek. Ini parah. Iya. Ya, ntar di pojokan dulu ya. Sinyal nggak bagus. Dia lagi ngecek. Ya, dia lagi ngecek. Iya. Suaranya jelas Bang Ardi. Suara jelas. Iya, ngelek tapi suaranya jelas. Anggap saja ngelek lah. Kita pura-pura nggak tahu lah, teman-teman. Otaknya ngelek. Kita pura-pura nggak ngerti lah. Ngelek ya. Ya udah kita pura-pura nggak tahu. Wih, ngelek. Otaknya ngelek. Udahlah, kita pura-pura nggak tahu lah. Jangan gitulah. Jadi Yesus itu menerima firman dari Yesus. Ini gimana ngomong ini? sama diri, teman-teman, kalau ada manusia yang ngomong sama dirinya sendiri itu kira-kira manusia apa ya? Jangan gitu, jangan ke situ lah, bahaya. Aku Yesus telah memberikan Yesusmu kepada mereka. Gimana ini? Lah karena firman kan Yesus katanya. Gimana ini? Marcel. Ya, lu. Udah bagus, Ya, udah gimana? bagus Ya, jaringannya. sekarang, Udah bagus. kau bold yang kau bilang logos itu, kau bold. Habis Google dia, teman-teman. Kau bold. Gimana? Yang kau katakan logos itu kau bold. Di mana? Di Yohanes 17:14 ini. Ngerti bold gak? Iya, yang Ngerti di bold Yohanes nggak? 17 yang di Yohanes 17:14 ini. Ini kenapa sih ini ngelek kali loh. Alah. Kita semua Coba aja sekarang kau. Sabar. Sekarang kau buka yang kau bilang logos itu, kau bold. Oh ya ini. Kau pencet cepet. Ini.
Ini kenapa? Ini logos. Iya, Ini saya. Iya pencet. Ya, ini udah saya versi pencet. 3056 ya. Ya oke 3056. Nah, ini itu, 3056. pencet itu. Iya ini. Udah. Udah. Ah, sama nggak? Sama Tengok nggak dengan definisinya, Yohanes 1 nomor 1? Kita Tengok cek sama definisi. nggak dengan Yohanes 1 Definisi. nomor 1 ya? Kita bandingkan ya. Definisi, Iya tengok sabar. definisinya. Kita bandingkan. Iya sabar. Kita bandingkan dengan Yohanes 1 nomor 1. Kita bandingkan ya. Kita bandingkan. Nah ini ya. Kita klik ya. 3 klik ya. Sama nggak 3056? Sama nggak? Tulisan logos itu nggak kayak gitu. Tulisan logos itu nggak kayak gitu ya. Loh, enggak sama nggak 3056? 3056. logos itu nggak kayak Sebentar ya. Sebentar. Ini ya. Ini yang di Yohanes 17:14. Ini logos. Nah, ini. Ini 3056, betul nggak? Betul. Ah, kita cek sekarang di Yohanes 1 nomor 1. Iya, ini Yohanes 1 nomor 1 ya, ini ya. Tuh, ini Yohanes 1 nomor 1. Ah, ini ya. Tuh. Sama nggak 3056? Sama. Aduh ya Allah. Ini kita klik di sini. Ah, ini logos yang di Yohanes 17:14 kita klik juga ya. Logos kita klik. Nah, itu sama nggak? Nih tuh saya pindah ya. Yohanes 1 nomor 1 ini Yohanes 17:14 ini. Ini Yohanes 1 nomor 1 ini. Tuh kalau nggak percaya nih saya kembalikan tuh. Ah, ini Yohanes 17:14. Yang ini Yohanes 1 nomor 1 lah. Si. Nih Yohanes 1 nomor 1. Nah nih. Tuh. Nih kita klik sekarang. Kita klik logosnya, kita klik 1 2 dihitung Bunda. 3. 1 2 3 jegrek. Ah, sama enggak? Gimana tuh Marcel? Gimana tuh Marcel? Sama Buka ini, lihat tuh, Marcel. sama. Yohanes 17:14 kita klik ya. Kita klik di sini ya. 1 2 3. Ma. Tetap aja Marcel. Gimana tuh Marcel? Buka. Ngelek lagi, nggak bisa jawab. Ngelek kau masih ngelek. Ah, otakmu ngelek. Aku diam 1000 bahasa. Jadi ketika Dah lah, Yesus kan. menerima firman, dia menerima firman dari dirinya sendiri. Bukan Yesus menerima Yesus itu. Ah, gimana sih? Ini memang gitu kok. Kalau Iya, memang iya, dia iya. artikan sesuai dengan standar dia ya Bunda, bukan sesuai Iya, dengan iya. standar saya. Ah, Sesuai dengan standar dia. Nah, di Yohanes 17:14, aku Yesus telah memberikan Yesusmu, karena logos itu Yesus, betul? Memberikan Yesus. Yohanes berapa? 17 atau 14 ya, oke. Bunda sebentar, Bunda aku mau Iya. ganti pampers anak dulu karena Iya, anakku iya, pipis ya. Ya lanjut dulu. Marcel, Dinda itu kalau ngelek, ya saran saya kepalanya di anu ke tembok gitu kan, tak, gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, di mute aja dulu. Ah, gimana tuh Marcel? Monitor Marcel. Oi, macet kau. Jodes. Oh, salah lawan kau Dinda. Aduh, jadi berhala teman-teman. Gimana? Kita salib aja ya. Jodes. Jangan disalib Bunda, ntar kalau Nggak bi- masuk disalib Nggak bisa berbuat apa-apa dia, Bang. Bang. Yohanes 5:30 dia saat ini itu. Ya, Lama-lama dia kabur ini. lagi lemot itu lagi lemot. Oh, ngelek ya. Wah, Ya udah lempar aja itu HP-nya, Bang. Ah, kabur kan? Ujung-ujungnya kabur.
Allahu Akbar. Aduh, kamu tidak terima penjelasan saudaramu sendiri, ya? Udah jelas-jelas di situ dikatakan ya, remata itu firman, ya. Logos itu sang sumber. Enggak terima dia, teman-teman. Aduh. Bang Ardian Senin tidur lah. Ya. jadi kesimpulan dari perdiskusian ini ya, ini kan nggak masuk akal ya kalau Tuhan itu sendiri yang menerima firman dari dirinya sendiri. Nah, ini ya kan? Gini Bunda, karena firman itu telah menjadi manusia dan dia punya Bapa. Ya dia ya seperti itu dia berkata. Iya, ujung-ujungnya kan mutar-mutar juga kan, Bapak itu adalah sang sumber. Sang sumber itu adalah Yesus itu sendiri yang telah menjadi manusia, ya kan? Artinya dia berfirman kepada dirinya sendiri. Ngapain Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri? Ngapain coba? Di sini kan udah menjadi dua pribadi yang tadi secara hakikat dia itu sama. Tetapi Pak, kalau sudah menjadi manusia artinya sudah tidak ada lagi. Ya kan, sudah menjadi manusia dia, sudah nggak jadi Allah lagi karena Allah yang menjadi manusia, kan begitu. iya, Filipina walaupun yang setara dengan Allah tetapi tidak menganggap kesetaraan Allah itu sendiri. Waduh, panjang dah ayatnya dah. Udah, Bang Adi izin lah. Ya. Inilah kalian mutar-mutar ya. Itu kan tentang Makanya Pak dengar. Orang itu ya beriman itu ya harus sesuai dengan akal manusia, Pak. Kalau tidak sesuai dengan akal manusia ngapain coba? Jadi gini, Bunda, saya mau sedikit Ujung-ujungnya kabur-kaburan kan kalau menghadapi akal. Bunda, saya mau menyinggung tentang iman ya. Berbicara Tuhan pasti akan masuknya ke ranah Jelas. keimanan pasti. Walaupun saya bilang sendal jepit ini Tuhan saya, Bunda juga nggak bisa ini ya, nggak bisa intervensi saya. Iya betul. Sendal jepit ini Tuhan saya loh, ya kan? Iya. Kan Iya, Tuhan. kami itu di sini hanya betul. mengajak berpikir saja, data by data kan begitu, Iya, ya kan? Kalian mau imani monyet juga nggak ada urusan dengan Itu kami. dia. Kalau udah ranahnya nanti kalau udah udah pasti minggu lah kalau udah. Ya kami ini hanya mengajak berpikir aja Pak. Coba berpikirlah yang logis, masuk akal nggak Tuhan kayak gini? Nah, gini. Loh, kemana tadi? Loh, Kabur Bang, kabur. Waduh. Ngelek Bang, ngelek. Ngelek. Dia itu. Ngelek. Ya ngelek Bang. Marcel tadi pergi kabur ke WC dia, mencret katanya di WC. Ya udah Bunda ya, aduh baru ketemu sekali saya sama Bunda nih. Kemana Bang Iya Ginsu? baru ketemu ya kita. Kemana ya. Bang? Itu biasalah mau keliling cari janda. Padahal di sini banyak janda tuh. Alasan aja ini Bang. Kalau saya sama Bang Andi udahlah, saya mah udah dari dulu udah ya. Kabur sudah. Wah, ampun. Mau cari janda dia. Kacau. Pak, ada Bang Immanuel. Kacau. Ada Bang Immanuel tuh. Nah. Bang Ardi, Bunda saya izin dulu ya. Siap Bang Ginsu. Oke. Siap. Iya. Pasien selanjutnya. Ya mau gimana lagi ya? Ya kan sudah imannya gitu ya udah. Udah ada pasien. Rudi, Ya, ya, kaslet monitor. Aduh, dokternya hari ini Bang Ardiansa dulu deh. Rudi agamanya apa? Kristen, Muslim? Kristen. Yap, kaslet monitor kaslet. Ya, lanjut Bang Rudi, silakan. Yesus bukan Tuhan. Kata siapa tuh? Kata Bible. Udah, ngapain lu pusing? Macam. Iya juga ya. Ngapain ya? Dah kita tutup komalnya yuk. Yuk kita turunkan aja yuk. Tapi itu Turunkan aja yuk. Ya. Ayo. Ya. Kalau mereka menjual agama di tengah-tengah kita nggak usah beli ya. Bukan. Kalau mereka menjual bunga-bunga di tengah-tengah kita nggak usah beli ya, bau tai ayam.
Gimana Bang Rudi? Bang Rudi maunya gimana? Karena memang itu di dalam Bible Bang Rudi, di dalam original teks Abang menunjukkan Yesus itu bukan Tuhan, nggak bisa dipahami Tuhan. Betul, dengerin, bedul, dengerin. Itu kan kitab saya. Lu ngapain utak-atik kitab saya? Kalau lu memang percaya kitab saya, berarti lu musyrik namanya, bedul. Saya nggak percaya kitab Anda sebagai firman Udah Tuhan. nggak percaya, udah. Kalau nggak percaya, udah. Sebentar. Berani Saya nggak tidak Ken? sabar dulu ya. Saya tidak mempercayai kitab Anda sebagai gantian dong ngomongnya. Saya tidak. Lo kok ngapain gantian? Ngapain kau naik? Ngobrol Kali. Lo ngapain naik? Saya kok Ngapain lu naikin saya? Lo ngapain lu terima juga? Ayo. Ngapain lu multi? Ngapain lu multi? Agi jualan cilok lo. Turunin aja moderator. Agi jualan cilok. Gak ada ilmu, congor aja tuh. Kalau yang kayak gini nih harusnya dibuang ke tempat sampah aja. Nah, tanpa sampah aja. Multi dinaikkan. Naik di Oh, atas. dia yang Ngapain multi. katanya? Dia multi kok. Oh, dia multi. Oh, gitu. Madesu, Mulai muncul. Mulai muncul. Teman-teman jangan lupa di subscribe channel Ardiansa Arif teman-teman. Bagi yang tidak keberatan, bagi yang keberatan ya janganlah keberatan karena ini adalah channel Ardiansa Arif, gitu kan. Saya live kan di YouTube, minta tolong di subscribe lah ya kan, ditonton juga ya kan. Nih ini Ardiansyah Arif, di screenshot teman-teman yang belum subscribe ya. Bagi yang nggak keberatan minta tolong ditonton lah, gitu aja ya. Berarti suaraku ada di dalam ini di YouTube ini. Ada dong, lengkap dong. Mama. Lah ini tuh. Oh iya Oh, iya. ada suaranya, ada untung dong. aku nggak open cam. Kemarin aku open cam kelihatan lah. Kelihatan semua. Tuh kelihatan, tuh si Darel kelihatan pingsan. Nah, tuh Pingsan, Darel ya. pingsan Iya. kelihatan. Berarti itu si Teman-teman di Marcel YouTube tadi kelihatan pingsan juga ya. Kelihatan dong. Ayo pasien selanjutnya Immanuel monitor. Jangan Immanuel, nggak ngerti apa-apa dia. Oh. Ya udah jadi pendengar aja kau. Nggak ngerti apa-apa Immanuel itu. Dia cuman apa ya? Kalau kata orang itu ikut-ikutan aja. Yesus Tuhan, dia ikut-ikutan Yesus Tuhan. Itu aja dia. Berarti kayak bebek dia ya Bang ya. Iya. Iya. Arif Taylor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang. Ya Muslim turun dulu ya. Madusu aja tuh Madusu Kristen kayaknya. Ya. Ngomonglah yang Kristen biar kita nggak ini. Bahas apa ini? Ini baru satu ayat, baru satu dalil loh yang kita bawa. Baru Yohanes 1 ayat 1 aja sudah ada pendeta yang minta ampun. Belum yang lain. Gimana? Maduse, gimana? Mau diskusi enggak? Yesus bukan Tuhan. Iya. Ini kata Al-Quran atau kata Bible? Kata Bible itu Yesus bukan Tuhan. Di mana tertulis? Tunjukin Bang Ardi. Oke, baik. Kalau Tuhan itu bisa nggak dia melakukan hal apapun juga? Pengertian Tuhan kamu tahu nggak? Tahu. Apa? Tahu. Oke, kita sepakat dulu Tuhan bahasa Indonesia, betul? Tuhan bahasa Indonesia. Betul kan? Tuhan, Tuhan dibaca Tuhan, ini bahasa Indonesia, betul? Sepakat dulu kita. Ya. Dengarkan ya pengertian Tuhan ya. Sesuatu yang dipuja, disembah, dan diyakini oleh manusia sebagai yang maha kuasa dan maha perkasa. Dan maha sebagainya. Itu Tuhan tuh. Udah? Terus? Loh, ya kan tanya tadi, apa pengertian Tuhan itu?
Sesuatu yang dipuja, diyakini, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Maksudnya dan sebagainya ya maha-maha yang lain. Yesus juga maha kuasa, kuasa dengan mujizat. Oke, baik. Kalau Yesus maha kuasa, kenapa Yesus tidak bisa melakukan apa-apa? Kenapa tidak bisa? Banyak Yohanes yang 5:30. Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan nggak bisa Tuhan berbuat. tidak bisa berbuat Gimana apa-apa. ini? jangan hanya ayat sepenggal itu yang kau baca. Loh, ayat itu bener nggak menurut Anda? Jangan hanya ayat itu saja yang kau baca. Sebelumnya Ya. belum kau baca. Sebentar. Saya tanya kepada Anda. Misal satu ayat di dalam Bible, ini firman Tuhan nggak menurut Anda? Makanya kamu jangan membaca Loh, ayat. bukan itu pertanyaan saya. Saya nggak tanya itu. Ngomong. Ya, saya nggak tanya itu. Ya, saya nggak tanya itu. Saya ulang pertanyaan saya lagi. Itu banyak membaca Bible itu gagal paham. Iya, saya tanya kepada Anda. Betul nggak ayat yang saya baca tadi itu firman Tuhan? Betul atau salah? Ya memang firman Tuhan. Oke, baik. Kamu Firman Tuhan itu, kalau firman Tuhan itu, sabar. Kau potong. Tahu? Ya. Aku menjelaskan. Kau bertanya. Saya belum selesai. Kan saya belum selesai. Tanya satu-satu, Abang yang motong jangan saya lah. Satu-satu Kenapa kita ya? tuntaskan. Iya, satu-satu. Makanya dengarkan saya dulu gantian, jangan dipotong dulu. Gitu loh. Di dalam Baru ya satu kalau pertanyaan. itu Kamu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Satu-satu ya kita kalau bahas. itu firman Tuhan, Satu-satu kita bahas. ya kalau itu firman Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke, itu firman Tuhan betul atau firman Tuhan atau bukan itu? Saya tanya, jawab dulu. Itu aku bilang, memang firman Tuhan. Itu bisa salah. Itu bisa salah atau pasti benar? Nah, udah banyak nambah lagi pertanyaanmu. Satu-satu Enggak apa-apa, santai aja kita. Santai aja, bisa salah atau pasti benar? yang kita bahas. Santai aja. Santai kita. Silakan, bisa salah atau pasti benar itu? Satu-satu yang kita bahas. Iya, bisa salah atau pasti Dari benar. satu pertanyaanmu kau tambahin lagi. Ya nggak apa-apa, ini namanya pertanyaan bertingkat, nggak ada masalah, kan nyambung kan? Pasti benar lah, pasti benar. Oke, pasti benar. Kalau pasti benar, Bukan hanya secara teks, Bang Ardiansa. gimana? Harus secara tekstual. Karena Harus secara pengertian tekstual. Iya, tekstual Betul. artinya bahwa di dalam kitab suci kekristenan itu lihatlah semua ayat-ayat yang ada, karena itu saling berhubungan. Misalnya Bang Ardiansa angkat tadi di dalam Yohanes 5. Coba ayat sebelumnya ayat 23. Apa ini maksud aku tidak bisa berbuat apa-apa? Artinya Apa? penghormatan. Coba baca 23-nya. Nggak, Anda yang jelaskan ke saya, silakan. Ya. Jangan saya suruh buka-buka dong. Silakan Anda jelaskan ke saya, silakan. Penghormatan yang sama harus kita berikan kepada Yesus, dan penghormatan juga itu berikan kepada Bapa. Jadi penghormatan yang sama harus kita berikan kepada Yesus dan kepada Bapa. Dan Ya, itu kalau intinya, menghormati, sehingga ya nggak ada masalah, Bang. Nggak ada masalah. Jangan kemuliaan, Bang, bukan hanya soal penghormatan, tapi soal kemuliaan yang diberikan. Ini bukan hanya bicara tentang hormat. Oh, jadi Yesus ini Artinya ada kemuliaannya kesetaraan. diberikan. Dalam kitab, sabar, saya buka datanya. Gini. Sebentar. Anda Saya tadi buka data, mengatakan saya pakai data. kemuliaan diberikan, betul ya? Sabar, saya buka data, Bang. Aduh, Pada saya. gimana sih ini? Ya, lebih baik kan pakai data, Bang. Diskusi harus dengan data, toh. Ya, Madesu diam aja dulu. Madesu ini kan nggak bisa diskusi. Diam aja Madesu ya. Ya begitu. Pertanyaanmu satu-satu. Kau nggak mau jawab pertanyaan saya. Kau diam ya. Kau diam. Di mute aja. Di mute aja. Ini di ayat 23 sebelumnya kan Bang Ardiansa angkat pasal yang sama. Dalam pasal 5 bahwa aku tidak bisa buat apa-apa karena sang Bapa. Tetapi dalam pasal 5 itu ayat-ayat sebelumnya di dalam Yohanes pasal 5 ini, di situ menceritakan tentang bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya anak Allah. Sehingga dikatakan ayat 23, supaya sekalian orang menghormatkan anak itu sama seperti ia juga menghormatkan Bapa. Artinya, penghormatan kepada Bapa sama juga diberikan kepada penghormatan kepada sang anak. Bukan itu yang dibahas. Kesetaraan. Nggak ada Coba masalah juga menghormati. Buka datanya.
Ya sudah saya buka. tenang aja. Anda tidak boleh ceramah di sini. Iya, jangan ceramah dong. Enggak, saya hanya baca data. Saya hanya Ya kalau baca Saya- data, izinkan saya tanggapi. Masa Anda baca nggak boleh saya tanggapi sih? Selesaikan dulu dong datanya. Saya belum Ya kan selesai datanya, udah. baru setengah. Ya kan udah baca Yohanes 5:23 Anda. Belum selesai ayat 23-nya. Ya silakan lanjutkan. Kalau begitu setelah selesai saya tanggapi. Ya, siapa yang tiada menghormatkan anak itu samalah juga tiada menghormatkan Bapa yang menyuruhkan dia. Penghormatan yang Oke. sama harus kita berikan kepada Yesus dan kepada Bapa. Baik, udah selesai. Sederajat, setara. Selesai. Ya, Selesai, ya, saya tanggapi. Sekali, pertanyaan saya simpel. Saya tidak tanya tentang penghormatan. Saya juga menghormati Yesus kok. Saya juga menghormati Allah Tuhan saya. Saya menghormati Nabi Muhammad. Saya menghormati Nabi Musa. Nggak ada masalah di situ. Nggak ada masalah. Pertanyaannya bukan itu tapi. Iya, Bukan Bang, itu yang jadi loh, Bang Ardiansa. giliran ditanggapi Silakan. Kan itu abang saya menanggapi pernyataan abang, masa nggak bisa? Ya sabar, jangan dipotong dong. Giliran saya motong Anda tadi dimarahin. Jangan dulu belum selesai. Giliran saya ngomong belum selesai Anda potong. Silakan. Oke, saya tidak bertanya tentang penghormatan. Saya nggak tanya penghormatan. Saya bertanya simple aja. Kalau Tuhan menurut Anda itu maha kuasa tidak? Jawab. Maha kuasa. Oke, simple. Udah, stop. Kalau maha kuasa, dia bisa berbuat apa-apa nggak? Jawab. Masa saya hanya jawab singkat kayak gini? Ya gantian dong. Iya, saya selesaikan nanti. Boleh Jawab saya aja. bernarasi dengan pernyataan bukan hanya dengan jawaban, itu nggak bisa. Itu pertanyaan saya dulu. Nggak bisa saya menjawab dengan narasi saya, dengan pengertian saya tentang apa itu Tuhan. Tentang penghormatan saya mau tanggapi Bang Ardiansa, bisa atau nggak bisa? Oh ya bisa. Ya Nah, dijawab saya mau tanggapi dulu. bahwa abang Dijawab katakan tadi, dulu. saya tanggapi. Setelah Anda jawab, saya selesaikan narasi, baru saya kembalikan ke Anda. Anda baru menjelaskan. Ini kita santai Saya mau aja, kita menjelaskan, nggak pakai Bang. timer satu. Kita diskusinya Iya. interaktif. Kita kan diskusinya interaktif di sini. Kalau interaktif ya boleh lah saya tanya, jawab, boleh dong. Ya, bolehlah saya menanggapi. Bang Iya Ardiansa makanya bilang, saya tanya bisa kepada menanggapi. Anda, tolong Saya dijawab tanggapi aja. dulu. Saya kan mau menanggapi pernyataan Bang Ardiansa bahwa penghormatan kepada Musa, kami menghormati Musa, kami menghormati Allah, itu hal yang biasa, tidak ada hal yang ganjil dengan hal itu. Ya sudah, Tapi nggak ada Bang, saya masalah. katakan, penghormatan kepada sang nabi dan penghormatan kepada sang bapa, saya pikir itu penghormatan yang berbeda, yang tidak sederajat. Betul tidak? Penghormatan yang berbeda gimana? Coba Penghormatan jelaskan, kepada jelaskan. Bapa Itu akan lebih besar Jelaskan. penghormatan kita kepada Allah daripada kepada sang nabi, betul tidak? Oke, Atau betul. salah penghormatannya. Gimana? Gimana? Penghormatan kepada Allah Bapa akan lebih besar daripada penghormatan kepada sang nabi. Oke, Karena bentuknya nabi hanya penghormatan ciptaan, kepada bentuknya penghormatan kepada Yesus gimana? bentuk penghormatan kepada Yesus yang saya angkat dalam ayat Yohanes 5 ini, di mana dikatakan kodratnya sama, bahwa penghormatan yang sama kepada Bapa harus kita berikan kepada Yesus. Baik, Itu bentuk udah kalimatnya, dikit-dikit aja. Pernyataan Dikit-dikit aja. kesamaan ketuhanan itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1, Bang. Ya, dikit-dikit aja gantian ya. Oke, baik. Silakan. Kalau penghormatan kepada Allah Bapa, Allah berarti dengan cara beribadah, betul nggak? Waduh, Maksudnya abang beribadah dalam bentuk apa? Gimana? Loh, Anda ngerti nggak? Ibadah bahasa Indonesia ngerti? Jangan nggak Iya, ngerti. ibadah. Ngerti? Ibadah itu apa? Ibadah artinya menaklukkan diri lah, takluk atau tunduk kepadanya. Astagfirullahaladzim. Silakan, Dibuka saya dulu juga bang, dibuka dulu kamus besar bahasa Indonesia, ketik ibadah. Ketik dulu bang. Saya hanya Bentar. Bang Ari mau tuker akun dulu gak? Oh ya, aku tukar akun ya. Sebentar. Sabar ya guys. Kenapa Bang Ardiannya? Itu kena restrik. Aduh, coba kau klik dulu kata ibadah di Google. Apa itu ibadah? HP saya hanya satu, cuma ini doang. Saya nggak ada HP lain. Kan kita bukan diskusi tentang pengertian bahasa-bahasa dan lain sebagainya. Kita diskusi tentang data-data yang tulis kitab suci bahwa Yesus itu Tuhan atau bukan. Itu kan pokok diskusi kita. Kalau Bang Ardiansa merujuk kepada bahasa-bahasa, saya katakan kalau dia dalam ahli itu yang dia pelajari, itu yang dia geluti. Saya bukan ahli seperti itu. Saya hanya mengetahui kitab suci saya dan iman saya yang
Kenapa di nonaktifkan mikrofon? Cara santai kok ini. Halo. Halo, halo. Baik. Oke, oke, kita lanjut ya. Sebentar Gi, saya tadi dengar kita bukan soal bahasa. Loh. Ini logical fallacy yang sangat tinggi menurut saya. Kenapa? Karena gini, Bang beritakan dengan saya di sini, ini kita sedang diskusi nggak Bang? Kita sedang diskusi. Ya. Oke, diskusi kita pakai komunikasi nggak? Iya. Pakai bahasa nggak? Pakai. Bagaimana jika saya sedang berdiskusi dengan Anda, kemudian saya katakan bahwasanya ini warna hitam. Anda sepakat nggak dengan saya ini warna hitam? Enggak. Nyambung nggak jadinya kalau nggak sepakat? Nggak nyambung. Nggak nyambung, berarti harus yang namanya persamaan persepsi. Di dalam sebuah kaidah diskusi itu harus ada persamaan persepsi. Bahasa yang digunakan sama. Jangan sampai begini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita orang Indonesia ini dilindungi undang-undang lu bahasa ini, Bang. Apa Anda ngerti nggak itu? Ngerti nggak? Lanjut aja. Ya, silakan. Iya, dilindungi undang-undang, ngerti nggak Anda? Iya, ada sumpah. Oke, baik. pula. Baik. Boleh nggak yang dilindungi undang-undang bahasa ini Anda artikan dengan seenaknya sendiri, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Silakan. Hah? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Oke, baik. Sekarang saya tanya kepada Anda. Kita diskusi. Kalau saya mengatakan tadi, penghormatan kepada Tuhan itu dengan cara beribadah. Ibadah. Itu bahasa Indonesia bukan? Ada nggak Ya, dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada bahasa Oke, Indonesia. apa definisi ibadah dalam bahasa Indonesia? Saya belum cek, Bang. Silakan dicek. Baik. Itu adalah perbuatan untuk menyatakan bakti hanya kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Tidak ada dua definisi di situ. Kalau sembah, ada dua definisi. Kalau sembah, ya. Sembah sujud itu bukan berarti hanya bisa dinyatakan kepada Tuhan, tapi dinyatakan kepada orang tua itu bisa jadi. Sembah sujud itu enggak harus menyembah dalam arti sembah sujud, bukan dalam arti ibadah ya. Kalau dalam arti ibadah tidak bisa diartikan selain kepada Tuhan, hanya Tuhan tok. Ini saya buka KBB ini. Nih, tuh Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, saya buka di sini ya. Udah saya bukakan. Di sini. Kalau nggak percaya cek sendiri. Saya malas bolak-balik kamera. Saya udah bukakan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu hanya berlaku bisa disematkan hanya kepada Tuhan. Kepada selain Tuhan bisa nggak bisa. Tapi kalau menyembah bisa nggak disematkan kepada selain Tuhan? Bisa. Sekarang saya tanya kepada Anda, Bang beritakan. Kalau untuk menghargai Tuhan dengan cara beribadah, sekarang saya tanya, kalau kepada Yesus yang Anda anggap Tuhan, bisa nggak dengan cara menghargainya dengan cara beribadah? Bisa nggak? Iya, itu yang kami lakukan tuh. Oke, baik. Sekarang tunjukkan di mana ayatnya di dalam Bible, seluruh Bible yang ada Yesusnya ya, karena yang dibahas Yesus. Seluruh Bible tunjukkan di mana Yesus diibadahi. Saya ulangi lagi. Yesus diibadahi. Sekali lagi. Tunjukkan di seluruh Bible ayatnya di mana Yesus diibadahi, bukan hanya disembah. Kalau disembah, saya bisa tunjukkan kepada Anda bahwasanya bukan hanya Yesus yang disembah, malaikat juga disembah. Artinya dihormati. Saya bisa tunjukkan itu pekerjaan saya, itu sehari-hari itu. Anda nggak usah ngejar di situ karena saya akan tunjukkan original teks kepada Anda nanti. Oke, silakan Anda tunjukkan ke saya di mana Yesus itu diibadahi oleh orang yang ada pada saat itu. Tunjukkan ke saya, silakan. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda, ayatnya.
atau yang disebut Yesus Bapa itu diibadahi. Saya akan tunjukkan itu kepada Anda. Sekarang tunjukkan kepada saya kalau memang setara ya, kan tadi bahas kesetaraan kan. Oke, sekarang tunjukkan ke saya di mana Yesus diibadahi. Silakan. Kau aja yang Waktu jawab. untuk Anda. Sudah ngomongnya. Udah kau nggak ngerti apa-apa kau diem. Silakan Bang, beritakan. Ya, oke. Terlalu keluar kalian Muslim ini. Ayat Alkitab atau apa namanya, ayat suci kalian aja baru masih ikut itu. Moderator. Tapi kalian sok-sokan kalian. Oke, bagus, mantap moderatornya. Lanjut, silakan Bang. Ibadah di dalam Kristen ada yang namanya juga sakramen atau sakral yang kudus. Itu salah satu bentuk ibadah. Dan ibadah yang dikerjakan, pertanyaan Bang Ardiansa, ibadah yang dikerjakan kepada Yesus, salah satunya ibadah yang dikerjakan kepada Yesus yaitu baptisan, Bang. Dan di dalam Kisah Para Rasul, di situ jelas ibadat bagaimana mereka membaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu Rasul. Saya nggak tanya baptis, ibadah, Bang. Sakramen itu, Bang. Saya nggak tanya baptis. Saya nggak tanya baptis. Sakramen itu salah satu bentuk ibadah. Itu pernyataan yang salah ketika Anda mengatakan begini. Ketika Anda mengatakan begini nih. Gimana, Bang? Ya, sebentar. Ya, sebentar. Sebentar. Itu pernyataan yang salah ketika Anda bahwa ibadah menurut Kristen, ibadah menurut Islam itu pernyataan yang salah itu. Salah itu. Kenapa? Karena yang saya tanya adalah definisi di sini. Definisi ibadah itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Saya tidak sedang membahas ibadah di dalam Kristen, saya juga sedang tidak membahas ibadah di dalam Islam. Enggak. Pertanyaan saya simpel. Tunjukkan kepada saya, saya minta ditunjukkan ya. Di mana Yesus dikatakan diibadahi. Kan Yesus ada disembah, betul nggak? Yesus ada kan disembah, betul? Ya. Sebentar. Di Matius 2 kalau nggak salah ya, di Matius 2 pada saat Yesus baru lahir, orang-orang Majus datang untuk menyembah dia, betul nggak itu saya? Betul nggak? Iya, betul. Nah, itu menyembah dia. Menyembah, oke. Itu kan menyembah. Menyembah itu bisa diartikan dua. Bisa diartikan sembah sujud, bisa diartikan sembah ibadah. Tapi kalau mau diartikan ke sembah ibadah, itu harus ada kata-kata yang merujuk kepada latrio. Anda nggak ngerti itu, nanti saya jelaskan. Sekarang saya tanya kepada Anda. Tentang latria, Bang, saya sudah belajar juga tentang itu. Iya. Sekarang tunjukkan kepada saya. Ya, oke. Sekarang tunjukkan kepada saya. Saya nggak menggunakan bahasa Yunani di sini ya, karena nanti kalau saya tunjukkan bahasa Yunani yang Anda juga nggak ngerti juga. Saya tanya kepada Anda sekarang. Tunjukkan kepada saya di mana Yesus diibadahi. Kalau Yesus disembah sudah ada, betul, sudah ada. Saya tanya kepada Anda, di mana Yesus diibadahi? Saya minta tertulis diibadahi. Karena ibadah itu hanya bisa dilakukan kepada Tuhan. Nggak bisa selain Tuhan. Silakan. Masa Bang Ardiansa jawaban saya sesuai dengan kita bahas tentang Yesus kan? Iya, sesuai dengan bahasa Indonesia kan? Tuhan. Sesuai dengan bahasa Indonesia kan? Iya. Bahasa Indonesianya ibadah. Pola ibadah, sakramen, ada namanya sakramen perjamuan. Saya nggak tanya sakramen, Bang. Saya nggak tanya sakramen. Itu baptisan itu ibadah. Karena itu dikatakan sakral. Saya tidak bertanya sakramen. Iya, itu ibadah. Baptisan itu salah satu bentuk ibadah. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda. Baik, sekarang tunjukkan kepada saya. Ya, baik. Sekarang tunjukkan kepada saya di Bible Anda ya. Di Bible Anda ya. Tunjukkan di Bible Anda bahwasanya membaptis itu sama dengan mengibadahi. Tunjukkan dalam Bible Anda, silakan. Kalau ada, saya ikutin. Kalau ada, saya ikutin. Ya. Di mana di Bible Anda tertulis di Bible ya, di Bible di mana tertulis membaptis itu sama dengan mengibadahi, di mana? Jangan. Ibadah. Mungkin secara tulisan tidak tertulis demikian. Tentang maksud. Saya kasih contoh bahwa saya kasih contoh ini, Bang. Di Kisah Para Rasul pasal 2, boleh saya jelaskan. Di Kisah Rasul pasal 2. Silakan. Pada saat setelah mereka mendengar khotbah Petrus, mereka katakan gini. Enggak dengar suaranya, Bang. Suaranya nggak dengar, Bang. Bang, ini suara saya atau suara dia nih?
Suara itu berita. Aman suara Bang Ardi aman. Oh iya. Silakan. Foto dulu. Foto dulu. Oke, foto dulu. Ada Kang Chan tuh. Ini viral loh ini. Sebentar aku izin screenshot ya Kang Chan ya. Sebentar aku izin screenshot ya. Sebentar. Ada di sini Kang Chan. Ini yang viral itu ya, betul nggak? Betul nggak Kak? Teman-teman yang mana? Ikut. Ini yang viral itu ya. Ikut. Foto dulu. Kan? Ini gimana nih? Viral di YouTube loh. Viral di YouTube loh orang ini. Immanuel di-kick dulu. Gimana ini? Aku openkan dulu atau gimana ini Bang Ardi? Iya, ayo tak screenshot satu. Aku sih Ntar dulu gimana? Aku mau openkan ini belum pakai tudung gimana ini? Aduh. 1, 2, 3 screenshot. Iya. Nah udah. Aku nggak kudungan gimana mau screenshot? Udah nggak apa-apa, yang penting ada nama Putri Sulawesi aja udah. Ya udah, oke lah. Ini viral loh ini teman-teman. Ini lanjut. Silakan. Ya. Silakan Bang. Silakan tunjukkan kepada saya. Ya, tunjukkan kepada saya. Anda kan mengatakan sendiri tadi, yang ngomong Anda bukan saya. Ya, saya ngomong. Baptis itu merupakan bentuk ibadah, betul ya? Iya, bentuk. Kita kunci di situ. Kita kunci. Ini yang membaptis atau yang dibaptis yang beribadah? Saya tanya. Kan namanya sakramen. Ada yang baptis. Bukan itu pertanyaan saya, bukan itu. Bukan itu. Saya menjelaskan secara lengkap. Janganlah. Ya, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah pertanyaan pendek, jawaban panjang. Belum ya, selesai. yang beribadah itu, yang beribadah itu yang membaptis atau yang dibaptis? Dua-duanya, Bang. Berarti yang membaptis beribadah kepada yang dibaptis. Loh, semua beribadah kepada Tuhan. Loh, bukan gimana sih ini? Kok intinya kepada Yesus, karena itu dia katakan gini dengan Astagfirullahaladzim. Ya bagaimana saya waktu menjawab gimana sih? Iya silakan, tapi Anda nggak nyambung gitu loh. Anda bahas baptisan. Dengar. Dalam pembaptisan, yang membaptis itu dia akan mengatakan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dalam Kisah Rasul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi semuanya itu untuk ibadat kepada Tuhan. Karena itu di dalam datanya, di dalam Kisah Rasul 2, 37-38, mereka bertanya, agar supaya kami selamat, apa yang harus kami kerjakan? Salah satunya yang Petrus katakan, hendaklah engkau berbaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, sudah jangan panjang-panjang. Kita kepada Tuhan Yesus, itu bentuk ibadah. Baik, jangan panjang-panjang. Oke, sekarang itu kan menurut Kristen sakramen itu ibadah. Itu menurut Kristen, betul nggak? Iya kan, betul nggak? Sekarang Kekristenan. Iya. Sekarang menurut Bible sekarang menurut Bible. Tunjukkan di mana? Menurut Bible ya. Kalau menurut Kristen sakramen ibadah. Baptis itu ibadah. Menurut Kristen ya. Sekarang saya tanya, menurut Bible, sekarang menurut Bible nih, di mana tertulis membaptis itu adalah beribadah kepada Tuhan? Di mana tertulis? Saya sudah jelaskan tadi awal, secara tertulis, tidak ditulis, tapi secara makna ada ayat. Berarti tahu dari mana berarti? Berarti teman-teman Kristen tahu dari mana kalau membaptis ini ibadah? Kalau nggak tertulis, sabar. Kalau tidak tertulis, kan sumber utamanya ini kan Bible, betul nggak? Sumber utama kan Bible, betul kan? Oke, sekarang saya tanya, kalau tidak tertulis, kalau hukum tidak tertulis di situ, itu berarti boleh? Saya katakan secara makna ada tertulis. Saya nggak tanya itu. Kalau tidak tertulis berarti hukum itu boleh dilakukan. Kalau tidak tertulis. Hukumnya ada, saya sudah kasih ayat Kisah Rasul 2, 37-38. Iya. Supaya kami selamat, itu bentuk ibadat supaya selamat. Hendaklah engkau pertama bertobat, bentuk ibadat. Kemudian berbaptis, itu bentuk ibadat. Itu datanya dalam 37-38. Di mana tertulis baptis itu adalah bentuk ibadah? Di mana itu yang saya tanyakan? Iya, kan 37-38 jelas. Mereka bertanya supaya selamat masuk surga, apa yang harus mereka lakukan? Salah satunya dikatakan oleh Petrus itu berbaptis. Itu bentuk ibadat yang dilakukan. Itu kan datanya.
keselamatan kita harus berbakti pada Tuhan, itu datanya. Tetapi secara Ya, itu kan versi. tulisan baptisan adalah ibadah, itu tidak dituliskan, tapi maknanya kami sudah tahu ada. Ya dalam berarti baptisan nggak, bukan berarti jangan penghafal, bikin tapi sendiri dong. pemakna. Kita di sini ini berbicara soal tertulis, jangan berbicara soal nggak tertulis. Kalau nggak tertulis apa? Sekarang saya tanya deh. Kalau tidak tertulis, sekarang saya tanya. Kalau tidak tertulis, apa tolak ukurnya? Apa? Tolak ukurnya pada saat kejadian itu diceritakan, maka kita pahami makna kejadian cerita itu apa. Kan iya, tolak ukurnya maknanya itu apa? Tolak ukurnya apa? Sudah dijelaskan ada kejadian pembaptisan agar supaya selamat dibaptis. Bagaimana itu kan ada? Ini nggak ngerti tolak ukur ini orang. Bang, tolak ukur perkataan saya salah ini atau benar? Ya, perkataan saya ini salah atau benar, tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya misal, saya menyebutkan sebuah definisi. Apa tolak ukur definisi? Ya kamus. Itu tolak ukurnya kamus. Tertulis gak? Tertulis. Terus kemudian tolak ukur bahwasanya saya mengatakan Bible berubah-ubah, misal, tolak ukurnya apa? Ya manuskrip dari Kristen. Itu tolak ukur itu. Kok kejadian? Anda ini nggak nyambung loh. Saya tanya tolak ukur itu berarti ada literasi. Literasinya mana yang menyebutkan bahwasanya baptis itu adalah peribadahan kepada Yesus. Nggak usah kepada Yesus dulu deh, baptis dulu deh. Di mana baptis itu adalah beribadah kepada Tuhan. Nah, itu dulu. Silakan. Datanya saya sudah kasih, Bang. Ya Allah ya Rabb. Itu tolak ukurnya. Astagfirullahaladzim. Nggak nyambung Bang, nggak nyambung. Tolak ukurnya kami kitab suci. Kitab suci kami mengatakan bahwa untuk selamat yaitu pertama. Abang buka Lukas 4 nomor 8. Bang, Abang buka Lukas 4 nomor 8. Buka. Gimana? Buka Lukas 4 nomor 8. Kelamaan lah abang ini. Buka Lukas 4 nomor 8. Silakan. Buka Bang. Ini nggak ngerti ini dia. Terus? Ya buka, baca. Lagi bilang engkau sujud menyembah Allah Tuhanmu dan beribadat hanya kepadanya saja. Ya terus? Oke. Dengan cara engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Disembah. Sembah. Ya. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Ada nggak di situ tulis beribadah? Hanya beribadat. Ya ada. Kepada siapa itu? Kepada Bapa. Tuhan Allah kan? Karena itu diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 13. Sabar. Kesimpulannya ini yang ngomong Yesus. Kesimpulannya. Ya. Oke. Berarti Yesus mengatakan disuruh beribadah kepada Allah, betul? Iya, kalau hanya sayap doang. Ya sabar dulu, santai. Sekarang ini sudah saya tunjukkan kepada Anda. Ada perintah beribadah kepada Allah. Sekarang saya tanya, tunjukkan perintah beribadah kepada Yesus. Saya sudah katakan secara literal beribadat kepada Yesus tulisan tidak ada. Tapi ya sudah, makna, selesai. ada. Selesai. Kan kami bukan penghafal, Bang. Selesai di mana? Selesai di mana? Ternyata nggak ada. Saya ceritakan ada. Ya ternyata nggak ada beribadah kepada Yesus. Nggak ada beribadah kepada Yesus. Kekristenan di dalam kitab suci yang kita terangkan tentang baptisan itu salah satu bentuk ibadah, sakramen. Kan jelas di mana tertulis? Oke, saya kejar sekarang. Sekarang saya kejar. Oke, Anda mengatakan baptis itu adalah bentuk ibadah, betul? Iya, sakramen. Di mana tertulis? Di mana tertulis di dalam Bible Anda? Di mana tertulis dalam Bible Anda bahwasanya membaptis adalah beribadah kepada Tuhan? Di mana tertulis? Yang tertulis itu di dalam 2 Rasul ayat 37